ini kan Kadang aku gombal aku. Cek baik. Sama Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Keluar Rohmah. Karena juga memandu berjalannya Bapak Ibu semua di kawasan produksi Widuri. Nah, kali ini kita akan naik odong-odong dulu. Kita mau jalan-jalan ya, Ibu. Untuk akulasi gitu. Jadi bahkan aku yang praktik bisa agak luas ini karena nanti saya akan menjelaskan juga perlu buat juga. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di unit pendidikan kawasan produksi Widuri. Nanti secara detail Bapak Ibu akan dipandu oleh Mas John yang akan menjelaskan terkait tanaman-tanaman yang ada di kawasan produksi Widuri. Pada Mas John, persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang. Kita sekarang sedang di unit pembibitan. Nah, di sini unit pembibitan tanaman buah Widuri. Jadi khusus untuk tanaman buah nanti pembibitannya di sini. Selain di sini nanti juga ada satu lokasi lagi di dusun satunya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar praktek langsung proses pembuatan bibitnya seperti apa. Nah, yang dikembangkan di sini kebetulan kita kembangkan 3 jenis, alpukat, terus mangga dan juga kelengkeng. Nah, yang di depan Bapak Ibu ini adalah contoh hasil sambungan. Ini kurang lebih kalau untuk kelengkeng ini kurang lebih 40 hari, kemudian yang alpukat ini kurang lebih baru 20 hari atau 3 minggu. Kalau yang mangga ini juga kurang lebih 3 minggu hasil sambungan yang sudah jadi. Nah, untuk proses sambungannya nanti kita akan diajari oleh teman kita, ada Mas Adi dan juga Mas Rizal. Nah, beliau yang fokus pembuatan bibit di sini. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, untuk ini kita menggunakan teknik grafting atau inokulasi ya. Untuk alpukat biasa kita kenal dengan sambung pucuk, kemudian untuk mangga juga sambung pucuk, kalau enggak juga bisa dengan teknik sisir. Nah, untuk kelengkeng ini yang paling sulit biasanya Bapak Ibu. Nah, untuk kelengkeng ini nanti biasanya kita menggunakan teknik sambung pucuk. Nah, untuk prosesnya nanti seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang pengen mencoba langsung, silakan nanti dipandu oleh Mas Rizal dan juga Mas Adi. Kalau Mas Rizal, Mas Adi bisa dicontohkan terlebih dahulu. Nah, untuk ini ya pembibitan proses
bibit alpukat ini, Mas Rizal dan Mas Adi ini satu hari kalau untuk alpukat itu bisa nyampe 700 sambungan dengan persentase kehidupan di sini kurang lebih 80% berhasil dari hasil sambungannya. Nah, jenis-jenis yang kita kembangkan di sini juga jenis-jenis yang premium. Kalau kayak alpukat, kita banyak mengembangkan jenis alpukat cengko dan juga alpukat diana. Kemudian untuk mangga kita kembangkan mangga jenis miyayaki, terus ada mangga yuen dan lain sebagainya. Nah, untuk kelengkeng kita kembangkan jenis-jenis yang premium dan masih jarang di pasaran, kayak kelengkeng firni, terus kelengkeng kuangpet, terus ada kelengkeng moya dan lain sebagainya. Nah, beberapa jenis ini masih jarang di pasaran dan kita ngejar di spek kualitas buahnya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kelengkeng dari hasil sambungan ini kita bisa buahkan kurang lebih 2 tahun sudah bisa kita buahkan, begitu juga dengan alpukat dan juga mangga. Agak nggak bisa. Ya, Tutup semua, Pak. tutup semua. Kalau sudah 40 hari harus siap. Sudah tutupnya harus rapat ini. Enggak mati ya Mas itu. Harus panas juga, Pak. Panas cuaca. Iya. Mau coba, Pak. 40 hari terus seperti itu tadi. Itu nanti ini yang potong ini yang tumbuh. Iya. Nanti dipotong setelah 40 hari. Dibuka plastik. Berarti keunggulannya apa Mas? Lebih Atau cepat lebih berbuah atau? Kan langsung kena matahari langsung apa? Rubus. Ubus. maksudnya Kalau ini loh, ini- kalau nunggu ini berbuah sama populasi dari sini tuh Ini selisihnya kalah. Nggak bakal tumbuh. andai kan nggak dibuat seperti ini. Kenapa harus ada ditempeli? Ini kan cuma untuk merubah jenis doang. Jenis. Jenisnya unggul, cari yang unggul. Katanya jenisnya sama ini. Betul. Kalau jenisnya sama kelengkeng sama kelengkeng. Cuma Iya, kan Pak. ini kan jenis ini kan dari biji, ini masih lokal jenisnya. Terus Oh. lokal. Rasanya nanti yang beda. Berarti Ya. ini beda tuh yang ditempel sama yang ditempel ini. Itu yang diambil kan nanti yang dari sini ini. Ya. Jenisnya lebih. Berarti ini bisa semua jenis apa aja, lokal ditanam aja. Nanti yang ditempelkan itu yang Bisa lebih banyak. Duit unggul, Pak. Sambung Duit pucuk. juga nyari yang Sambung unggul. ini. Sambung pucuk. Sambung pucuk deh. Langsung sambung. Balik duit, wes. Gak bingung, gak situ. Praktek itu langsung. Berarti nek kayak jati pucuk itu yang ini kita model ya prosesnya gitu jati tek pucuk kan ya Kan langsung kelebihannya satu pucuk sama ini. Lebih cepat. kalau alpukat lebih cepat kayak gitu. Oh, kalau alpukat. Ya. Kalau di situ agak terus batang besar. Ini jadinya 40 hari juga. Enggak. Ini dibiarin aja. Bulan ini. Ini boleh dibuka. Enggak ditutup. Ini enggak ditutup. Oh, enggak. Buka tutupnya aja. Oh, Ini enggak Ini dibuka. iya, hanya sambungan ini aja tutup ini. Satu bulan dibuka. Buka Bulan ini ini aja. tutup gitu. kayak ini ya Pak ya? Kayak ini 1 bulan dibuka gitu ya. Ini 40 hari. 10 hari dibuka Buka. terus dipotong sampai dapat. Ya. Jadi kan anak obat sing diolesno kan dulu. Oh, iya. 45. Enggak ada obat kayak perangsang. Mau coba, Pak? Ya, Coba.
Kelengkeng apa pukat? Pukat apa kelengkeng? Pamangga. Sisip apa pucuk? Ini ya Pak, sisi Pak. Yang mau praktek gitu. Mas Botol. Ini Pak Sen. General sih mau. Dari biji cuma. Ya nyari buah yang bagus aja. Mohon yang buah yang bagus baru. Dari aku. Dari penakar nganggur. Buat kereta sekolah ini saya kan sampai atas. Santai mawon Pak. Rasa kesusu. Jangan bisa diletak ya Bu. Pak boleh dicoba dan disaksikan dulu. Yang dilihat apanya Mas? Terus Kerataan. jaraknya Kerataan. Iya. Batang. Batang ya. Oh, berarti kita cari yang rata ya. tidak sembarangan. Jaraknya tidak ada aturan. Enggak ada. Tidak ada cuma kedatarannya. Iya. Depan. Cari yang mulus adalah Cari yang mulus. Gampang ya Pak. Batas nggak batas? Dibuka Yang atas. dari atas ke Bawah. bawah. Jangan sampai kena gitu. Daging. jangan sampai kena kayunya. Kulitnya aja. Kelengkeng ini sambung sisip ya, Pak Ibu. Sambung sisip. Jadi Potong dengan yang disambung ini dari batang bawah ini hasil dari apa? Ukurannya nggak kurang apa? Semean biji. Kurang lebar. Usia kurang lebih kalau kelengkeng bisa disambung itu Diselat ukuran apa usia 8 sampai 9 bulan baru bisa disambung. Dan proses sambungnya harus benar-benar subur. Jadi kalau pohon batang bawah ini nggak subur, jadi kulitnya itu nggak bisa dikeletek. Kalau nggak bisa dilupas, jadi tarik lagi. belum bisa untuk disambung. Jadi tunggu subur dulu, kulitnya bisa dikelupas baru disambung untuk jenis yang kelengkeng ini. Nah, untuk jenis kelengkeng ini juga hasil dari semaian biji, ataupun juga hasil dari semaian biji. Cari yang DPL-nya. Kan kalau Yana kalau ada DPL-nya bilang dua ada kalau bisa buat sakit sebelum di Nah, makanya kita tekniknya nyambungnya agak pendek. Kalau yang ini mana ini pengen merubah mindset ke teman-teman masyarakat umum dan juga teman-teman pembibitan yang lainnya. Bisa di-spek 2 varian, 3 varian bisa. Apa batang bawahnya ini nek nang kono kuwi jane soplek koyo tukang nek masang benih Itu harus Kalau kita turun dulu, nanti akan dijelaskan terkait hobi kotoran hewan yang kita manfaatkan untuk cacing sebesar. Di situ kita sebesar sama ya, Bapak Ibu ya. Ini namanya wisata naik turun bukan nama-nama ya. Nanti setelah ini kita perjalanan agak jauh nggak naik turun Ibu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Ulin. Mas Ulin ini yang membidangi peternakan di kawasan produksi Widuri. Silahkan Mas Ulin. Masih kan ini sekolah pupuk kowe sapi. Sapinya jadi biasanya kalau di sini itu biarkan menunjuk. Terus kita olah dengan kotoran sapi. Ini sebenarnya biasanya kalau di desa yang kemarin ini cacing full, ini pakai cacing. Jadi 3 hari letong anget-anget baru turun niku langsung teplok habis.
makan. Dan ini siap dipanen jadi pupuk cacing. Kalau di sini harganya per kilo pupuk-pupuk ini 1.500 per kilo. Cacingnya saat ini harganya 60.000 per kilo. Jadi kita dalam Cacingnya sendiri. iya, cacingnya kita ambil, kita panen juga. Medianya yang sudah jadi pupuk kayak gini, ini udah kayak pasir. Ini Dulunya cuma biasa, letong biasa. letong biasa ini, Pak. Nggak ada Langsung campurannya, ada Mas. Nggak usah pakai Obat-obatan. nggak usah, ini beberapa kan ada yang baru. Ini baru kemarin di develop, masih warnanya masih coklat ya. Langsung habis kayak gitu. Terus cacingnya ambilnya Cacingnya ambilnya pakai itu cekroknya. nanti pembibitan. Oh, pembibitannya kita taruh awal Berarti ada awal ini 15 kilo, mungkin kalau 3 bulan sudah 2 kali lipat, sekitar 30 kilo bisa kita panen. Kita ambil pupuknya. Ini di sini sangat mahal kalau pupuk cacing kayak gini, Pak. Sudah ngejar, nggak perlu letong sama sekali. Terus cacingnya ini kita ambil juga. Berarti bisa mas ya, kita beli bibitnya cacing bisa ya? Bisa, di sini bisa. Ya. Aku rasa kotoran. Anget-anget itu, Pak, langsung. Oke. Artinya kotoran kok nggak bau disemprot apa ini? Oh, kalau ini kita juga punya produk probiotik yang memang untuk mengurangi kotoran bau sendiri. Iya, karena ini baru dibersihkan juga kemarin. Tapi yang di sini jangan kesini-sini, itu masih becek karena baru dikeruk kemarin. Iya, yang itu Pak, kalau di sini nggak apa-apa. Kalau yang itu becek itu. Berarti dari jatuhnya cacing itu Ini? terus langsung ditutup gitu. Ini baru. Semakin banyak cacingnya, semakin cepat. Iya. Ini untuk 1 ekor sapi itu cukup 25 kg cacing. Itu 3 hari sudah habis, Bu. Ini baru, keplok baru. Tapi Iya. cacingnya itu tumbuh sendiri atau kita kasih? Beli Bu, nanti. Kita kasih bibit, Bu. Iya. Nanti kita beli. Kita jadi bisa panen dua-duanya. Setiap 2 minggu sekali kita bisa panen ini. Kita keduk pakai kerak itu, kita wadahi. Di sini sudah ada yang nampung tadi sekitar 1.500. Kalau kita packing media tanam 2.000, 2.500. Cacingnya saat ini harganya 40 sampai 60.000 per kilo. Untuk apa? Cacing apa ini? Namanya cacing ANC. Nah, karakter cacing ini itu tidak nembus ke bawah, tapi makannya ke atas. Jadi di bawah malah nggak ada. Setiap kita baru kasih letong, cacingnya naik Yang gitu. mengurai pupuknya itu dari cacing itu. Iya, dari cacing full. Nggak ada probiotik kali ini. Besarnya, dewasanya juga segitu. Iya, besar. sudah paling dewasa Jadi ini. kotoran cacing. Iya, Itu ini ya. kan Oh, ngepir rumun. Nggak ada baunya. Iya, nggak ada. Gimana? Bener. Ini telek cacing nih. Kayak bulut-bulut ya, kayak cetakan pabrik udah. Paling subur, Pak. Cacingnya di sini banyak sekali, Bu. Buat ada yang kemarin orang Cina yang Oh, ini kita kita ya. pesen buat obat tipes. Tapi kalau obat tipes buat konsumsi kita proses kembali lagi cacingnya. Kita taruh pakai lap jamur, nanti digali ada kandang induknya sebelum diproses untuk konsumsi manusia. Kalau untuk pemancingan full langsung kita ambil langsung disajikan. Iya, cacing. Itu. ya kolam lele. Ini ditutup karena anu, Bu, dicekeri ayam di sini. Sebenarnya nggak ditutup nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, kasih cacing plug gitu. Iya, yang penting jaga kelembapan media. Kalau kelihatan kering, siram. Iya apa ya? Iya, dipangan. Kalau ayam nyeker nggak makan cacingnya nggak, cuma makan telur cacingnya. Oh. Iya. Telur cacingnya yang dimakan. Nah, itu makan ayam kau mas. Dalam? Kemahalan ya. Cacingnya ya. Iya, kemahalan. Di sini pesanan cacing per minggu itu sekitar 100 kilo, 1 Itu apa kintal. itu mas? Untuk sana. Full di pasaran di daerah Salatiga, Semarang ada yang pemancingan, ada yang pakan burung. Oh, bukan. Kalau di kota kan nggak mungkin Pak cari cacing bongkali Iya. aspal gitu, karena nggak ada cacing di kayak di kota gitu. Ini sapi satu Pak ya, sapi satu ini lahan ini anu sekian ini untuk penyediaan kotoran sapi satu aja. Enggak Pak, sebenarnya ini kan dulu karena menggunung. Kalau untuk 1 ekor sebenarnya separuh aja sudah cukup. Karena ini kemarin kan Khusus anu, gunung. khusus kotoran sapi ya. Bisa kotoran-kotoran lain juga bisa. Kambing bisa. Kayak larsor ngono. Kambing ayam juga bisa. Ya, seperti itu. Kotorannya dewe. Karena biasanya kalau di sini di desa itu letong diberikan gunung terus dibuang sekali kalau waktu hujan gitu. Kali di sawah.
Ya harus Itu tertutup. bisa dicampur karo uyuhe ya. Kalau Uyuhe langsung kencingnya, dimasukkan. ya diambil kencingnya sampai Kencingnya enggak Pak. Kalau malah ada kencingnya enggak kuat cacingnya. Ya makanya harus ada irigasinya. Untuk yue Kersane minggat kayak gitu. misah ngoten. Iya. Terus tampung. Ini cara jeraminya aja yang banyak. Berarti pupuknya ini jadi nanti jadi Di untuk body organik bag ya Mas? gitu. Iya, nyambungnya ke situ Pak. Berarti wis entuk. Ya matang gitu. Jadi multi jeneng. Dipupuk iso. Tempatnya juga namun Nek kotoran kambing bisa Mas? Kotoran Bisa, kambing bisa, ya? bisa. ayam bisa. Untuk Ayam bisa. Langsung iso Pak, ning isore Pak. Untuk tempat per meter Langsung sore persegi iso. itu harus Oh nampung langsung kita kok iso ya? 5 kilogram Kandang. cacing. 5 Kita di kilogram. seno 1 meter persegi. 1 meter persegi 5 kilogram Gram bibit. bibit. Ji. Kalau bibitnya kalau mau diolah buat sapi berapa dulu gitu Bu. Kalau normalnya 1 ekor itu 25 kilo. Cukup nanti setiap 2 minggu kita sudah bisa panen. Dari 25 cacingnya saat ini 40.000. Kalau dari kalau kedas langsung ke pemancingan 60.000. Gak sanggup lah. Karena kalau dijual di Semarang, kalau di daerah Salatiga itu isi 10 ekor gitu 2.000 Langsung 3.000. enak. Dan iki asale bapak yang menghasilkan cacing niki Bisa. mau kan. Di sini juga menyediakan Perlu bibit. Ini sudah fermentasi kok perlu Tapi juga. Bisa, ini induk, terus nanti kita keliling sampai di kandang induk di pembibitan juga. Gak usah Oke. dijual pun kan wis berarti gitu. Tunggu makan ayak. Itu geser tuh. Makan ayak. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di pengolahan sampah kemasan produksi minggu ini. Nanti secara detail tentang skema pengolahan sampah, teknik pemilahan, kemudian mesin apa dan di sebelahnya itu ada maggot ya. Maggot Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh rekan kita Mas Arifin. Monggo Mas Arifin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan. Ini kita berada di pengelolaan sampah kawasan produksi Widuri. Pengelolaan sampah kita ini mengelola semua sampah dari organik, sisa makanan maupun hayati, daun, kemudian ranting itu kita kelola, sama yang sampah yang tidak ekonomis berupa paper, kemudian wadah-wadah plastik yang belum bisa kita daur ulang itu kita juga kelola. Untuk yang sisa makanan kita mengelola menggunakan maggot dan juga kita menggunakan cacing. Nah, kita bekerja sama dengan yang pengelola Widuri Farmnya itu Mas Ulin. Mas Ulin itu spesifikasinya di bidang peternakan, itu mendampingi di bidang cacing dan juga di maggot. Maggot, Bapak Ibu nanti bisa melihat bersama-sama di sebelah sana. Itu satu ruangan itu kandang maggot. Kemudian sampah-sampah yang non ekonomis, kemasan-kemasan itu semuanya kita bakar. Tetapi kita mesinnya itu tanpa asap. Jadi di dalam ada pembakaran. Suhunya sampai 700 derajat Celcius. Kemudian asap naik kita tangkap melalui sirkulasi air. Jadi kita semprot, kita embun memakai air. Jadi tidak sampai keluar asap. Walaupun ada keluar, itu yang keluar adalah uap air karena di dalamnya sifatnya panas sampai 700 derajat. Baik Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama di sebelah sana ada kandang maggot. Kita bareng-bareng ke sana. Jadi ngaduk ya Bu.
fokusnya untuk sampah organik. Awas, awas, nggak kuat. Dari sering kita 120 jenis lalat. Bisa makanan-makanan. Dari 120 jenis lalat yang ada, cuma ada satu lalat yang tidak bawa penyakit sama sekali. Namanya itu lalat BSF atau lalat tentara hitam. Dan ini mampu mengolah satu desa sampah organik satu Wonokerto, Bapak. 1 kilogram maggot ini itu mampu mengolah 13 kilogram per hari sampah organik. Dan saat ini kita juga sudah ada pasarannya maggot, permintaan kalau ada itu 100 kilo per hari untuk pakan lele. Jadi sampah sampah basah. Ya, ini sampah pasar seperti sisa sayur, kol, kubis, tomat yang busuk-busuk itu kita blender pakai mesin yang halus itu, mesin untuk dihaluskan menjadi bubur, terus kita berikan. Nah, ini kebetulan tadi baru dikasih makan ini. Ini kita sudah baru umur 10 hari segini. Terus panennya umur berapa? Panennya itu cuma 2 minggu dari telur. 2 minggu. Oke, dari telur yang di randang hijau itu indukannya. Oh, itu Ya. indukannya. Nanti telur kita ambil setelah 2 minggu kita siap panen, kita jual. Saat ini untuk harga maggot basah yang kayak gini, harganya per kilo itu 4.000 sampai 5.000. Untuk yang kering 50 sampai 60.000. Untuk pakan lele, Untuk ayam. pakan lele, kalau sekarang ada cana kayak gitu, ikan-ikan hias predator kayak gitu. Iya. Iya. Ayam yang di rumah ada. Kalau ayam juga bisa, ayam bisa. Kalau yang itu baru bibit-bibit kecil. Nah, diintip ya. Nah ini ya banyak ya. Kita panen ini memang sudah siap panen karena lalatnya banyak yang sudah mati. Lalatnya siklusnya itu cuma 40 hari. 40 hari, 21 hari menjadi maggot. Setelah itu kepompong 7 hari jadi lalat telur mati. Sudah ditutup siklusnya. Angkat telur berarti mati. Kita panennya cukup kita gosok gini, biasanya ada tisu, kita gosok seperti ini aja. Nah, nanti sudah ada rontok, kita balik lagi. Nah, ini kita gosok seperti ini. 1 kilogram Telur ya? telur harganya Iya. 3 juta saat ini. 1 kilogramnya ini. Kita jualnya per gram untuk telur maggot. Per gramnya harganya 3.000, 3.500. Kalau lagi langka kayak gini musim panas bisa 4.000 per gram. 1 kilo 4 juta. 1 kilo Ada rontok ini siap panen. Nah, ini. Dari 1 gram telur itu bisa hasilkan 3 kg maggot siap panen. 1 gram. Pakai rontok malah. Memang selanya harus tipis ya, Pak. Jangan terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar dia nggak mau juga. Harus ya sempit sekuku. Dan tempatnya harus kering. Nggak boleh lembab, basah nggak boleh. Nggak boleh basah gitu. Jadi harus kering dan nggak berbau sampah juga. Karena maggot BSF ini maunya yang tempat bersih. Ya ini ibu-ibu, bapak. Yang ini.
lembu lagi pemirsa. Jadi mangga-mangga yang tidak produk bibit-bibit yang lebih baik. Ini pohon sudah lama, sudah tidak berbuah, jadi kayaknya juga betul. Kita akan sambil jalan di unit Jangkrik, Kampung Jangkrik, kawasan produksi Biduri. Sambil jalan cuma sekitar 50 meter, oke ya? kemampuan di antara pintar perharinya. Untuk yang ini, untuk jangkrik ini kita untuk peliharanya itu umur kalau di suhu cuaca antara 28 sampai 32 itu umur di 30 maksimal di 35 hari. Mungkin untuk suhu hampir sama dengan bulan untuk di sini. Nah, karena kemarin kita panen yang di Indura itu ternyata di sana suhunya juga tak rasakan sama dan hasilnya juga lumayan bagus. Walaupun untuk awal belum bisa maksimal kayak di sini. Untuk budidaya jangkrik itu minimal kita untuk 1 kilogram telur itu harus jadi minimumnya itu 50 kilo. Dengan kalau di bawah itu mungkin untuk produksinya nanti kita bisa lihat. Kalau untuk yang di kandang itu kecuali yang di kandang ini bisa dilihat sendiri dan kemudian juga menjawab rasa penasaran Bapak Ibu tadi ketika di kandang sapi ya.
Yang tanya cacingnya kayak apa dan lain sebagainya nanti bisa dijawab langsung oleh Mas Ulin. Monggo Mas Ulin. Oke. Ini bapak-bapak ibu. Jadi yang di sini ini nggak pakai letong, pakainya bekas jamur. Lap jamur itu loh tiram, jamur tiram itu bekasnya dibuat untuk indukannya. Sebelum dikonsumsi untuk dijadikan teh, jus, untuk jus asam amino dan sebagainya itu tadi, kita juga olah dulu dengan ini. Biar kotoran dari kotoran sapi tadi hilang, terus ganti lap jamur. Kayak gitu. Ini nggak bau, jadi full jamur tiram ini. Ada yang lagi nanti diayai. Ini kan, jadi nggak bau sama sekali dan nggak ada rasa cicik kalau sudah pakai ini. Ini jamur tiram, bekas jamur tiram ini. Sejak akhir daripada dibuang ditumpuk plastiknya kayak gitu, kita ambil. Gratis, karena tadi memang prinsipnya gratis ambil. Kita modalnya modal bensin aja kan sama. Ini nggak letong bu, jadi nggak cici. Buatan. Yeah. Jadi bibitnya sampai remaja kita besarkan di sini. Setelah remaja kita pembesaran di kotoran sapi tadi. Setelah kotoran sapi mau diambil, dikonsumsi kita taruh sini lagi. Karena untuk siklusnya biar bersih dulu. Padahal memang kalau sudah ada penelitiannya, sekotor apapun media cacing itu di dalam cacing tidak ada bakteri. Karena memang cacing diciptakan Tuhan untuk mengurai bahan kotoran, masuk cacingan atau penyakitan cacingnya kan nanti gimana gitu siklusnya alam gitu. Jadi memang di komposan terakhir, jadi cacing nggak penyakit. Adanya predator yang paling menghabiskan cacing itu tikus di sini.